Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam satu bab yang baru tentang dasar-dasar iman Kristen. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar iman Kristen yang pertama, yaitu jalan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama berdoa dengan mengambil sikap tangan seperti ini, kaki disilangkan menyentuh ke bumi secara langsung tanpa alas kaki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami mengarahkan hati pada Allah untuk menerima kasih Allah yang sempurna. Kami menyerahkan otoritas diri pada kebenaran firman Allah. Hari ini kami membuka diri untuk menerima, memiliki hidup berkelimpahan yang tidak terikat, tidak terbatas dari Allah yang hidup. Hari ini kami menerima segala berkat Allah, kesembuhan, kuasa, dan mujizat serta seluruh kepenuhan kekayaan Kristus. Kami menyerahkan hidup untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami lahir secitra, segambar dengan Allah. Kami lahir untuk mewujudkan kehadiran Allah di dunia ini. Kami adalah kekasih Allah, kami adalah hamba Allah, dan kami adalah pemegang mandat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kepastian keselamatan adalah kebutuhan paling esensial dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena sekali kita hidup, kemudian kita mati, setelah itu kita dihakimi. Tidak ada satu orang pun yang tidak melewati jalur hidup, mati, dan dihakimi. Dan saudara-saudara, begitu banyak kesaksian apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahkan di luar Alkitab, bahwa surga itu sebuah realitas. Sedemikian juga neraka itu benar-benar eksis dan ada. Saudara-saudara, yang perlu kita jawab adalah pertanyaan, apakah saat saudara meninggal dunia hari ini, saudara telah memiliki pegangan dan keyakinan bahwa saudara pasti masuk ke surga dan tidak masuk ke neraka? Pertanyaan harus dijawab hari ini, karena setiap orang tidak pernah ada yang tahu kapan kematian itu menjemput mereka. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menemukan jawaban. Kalau aku mati, aku pasti masuk kerajaan surga. Itu harus dijawab. Saudara-saudara, hal yang kedua yang harus kita jawab adalah pertanyaan, apakah yang menjadi alasan mengapa Allah, mengapa Tuhan harus mengizinkan saudara masuk ke dalam kerajaan surganya? Apa yang mendasari keputusan Tuhan? Saudara-saudara, apakah jawaban kita terhadap dua pertanyaan yang paling mendasar itu
Apakah ketika aku mati hari ini aku pasti masuk ke surga? Dan apakah alasannya? Apakah yang menjadi pertimbangan Tuhan mengizinkan aku masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita pahami untuk menjawab dua pertanyaan mendasar itu adalah bahwa Allah, bahwa Tuhan itu selalu merancangkan hanya yang terbaik bagi manusia sejak penciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, bayangkan ketika manusia diciptakan, cetakannya adalah Allah sendiri. Jadi seolah-olah Allah merefleksikan dirinya kepada manusia. Sehingga tidak ada alasan yang mendasar apapun juga bahwa Allah tidak memberikan yang terbaik, tidak menciptakan yang terbaik. Bagaimana tidak menciptakan yang terbaik? Kalau diri Allah sendirilah yang menjadi contoh, yang menjadi sumber, yang menjadi asal dari manusia. Manusia adalah gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah. Menurut rupa Allah, manusia itu diciptakan. Saudara-saudara, karena itu Mazmur dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 7 mendeskripsikan tentang kesegambaran Allah itu sedemikian luar biasa. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, itulah rancangan Allah. Bagaimana Allah memberikan, membuat, menciptakan yang terbaik, yaitu gambarnya sendiri. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan ketika saudara adalah pribadi yang digambar, maka gambar itu akan semirip mungkin dengan saudara. Demikian ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, maka manusia diciptakan semirip mungkin dengan Allah. Dalam hal apa? Pemazmur mengatakan bahwa manusia adalah anak manusia adalah begitu mulia yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Kapasitas yang dimiliki manusia bukan hanya kapasitasnya, tetapi juga memahkotai dengan kemuliaan. Kemuliaan, pancaran kemuliaan Allah itu ternyata juga diberikan kepada manusia sebagai gambar. Hormat. Dan manusia juga berkuasa atas seluruh buatan tangan Allah. Bahkan segala-galanya kau letakkan di bawah kaki. Ini gambaran yang luar biasa sekali. Manusia bukan ciptaan yang sederhana.
bukan ciptaan yang kebetulan. Jadi kalau ada orang yang dilahirkan di bumi ini merasa tidak senang, tidak bersyukur, oh alangkah dia telah merendahkan diri. Padahal di dalam dirinya kemuliaan Allah diberikan. Kehormatan Allah diberikan. Kapasitas Allah diberikan. Bahkan kuasa dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara, kalau demikian, manusia diciptakan dalam posisi yang begitu mulia dan begitu tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa saya tidak mengalaminya? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sangat serius. Apakah benar manusia diciptakan dalam gambar Allah yang penuh kemuliaan, penuh kehormatan, dan berkuasa atas buatan tangannya? Kalau benar, mestinya saya juga mengalaminya. Tetapi kalau tidak, ada apa? Mengapa saya tidak mengalami? Saudara-saudara, kita menjelaskan dosalah yang menjadi masalah manusia paling mendasar. Dosa yang berada di dalam kedalaman manusia, yaitu roh manusia yang sudah tidak lagi disertai oleh roh Allah, tidak lagi memiliki kapasitas untuk bersekutu dengan Allah karena dosa menyebabkan jiwanya juga penuh dosa. Jiwa manusia penuh dengan dosa. Tubuh manusia juga dilakukan, dipakai oleh jiwanya untuk mewujudkan keinginannya. Perbuatan-perbuatan dosa itu kemudian mengikat tubuh manusia, menjadikan perilaku manusia sudah secara otomatis ditanami oleh dosa. Saudara-saudara, kalau manusia diciptakan ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Saudara-saudara, pada awalnya Allah bersama-sama dengan manusia. Artinya di dalam roh manusia ada kapasitas yang cukup untuk bisa bersekutu dengan Allah, untuk bisa mewujudkan sebuah kesatuan, satu frekuensi, bersinergi dengan Allah, sehingga jiwa dan tubuhnya dapat menjadi alat di tangan Allah untuk mewujudkan kasih Allah, kuasa Allah, kehidupan dari Allah kepada sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Rohnya mati. Kenapa rohnya mati? Karena roh adalah sumber kehidupan yang berasal dari Allah. Ketika ada dosa di dalam roh, di dalam diri manusia, maka roh Allah tidak bisa lagi bersama-sama dengan manusia. Karena manusia tidak memiliki kapasitas lagi. Sehingga manusia terpisah dari Allah. Rohnya mati, jiwanya dikuasai oleh dosa dan iblis. Tubuhnya juga dikuasai dosa dan iblis. Sehingga apapun yang dilakukan manusia
tidak bisa lagi, tidak cukup lagi untuk bisa sampai kepada Allah. Yesaya 59 ayat 2 menjelaskan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia begitu dalam, begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, seketika itu juga Allah datang dan mencari. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kemuliaan dan kekudusan Allah tidak akan bisa ditembus, tidak bisa dijangkau oleh keberdosaan manusia. Karena manusia berasal dari debu dan abu. Hidupnya dalam Kejadian 3 ayat 19 setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia yang debu tadi kembali kepada debu. Tidak bisa lagi manusia kembali bersatu dengan Allah. Saudara-saudara, manusia harus menerima realita bahwa tubuhnya dari debu tadi sudah tidak mulia lagi, sudah tidak kekal lagi. Tubuhnya akan menjadi debu. Kenapa? Karena di dalam diri manusia sudah disusupi oleh dosa. Jiwanya juga sudah rusak. Tubuh jiwanya sudah rusak. Rohnya sudah kehilangan kapasitas bersekutu dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi pada diri manusia? Keinginan tubuhnya menjadi keinginan daging. Hal-hal yang natural dari kehidupan manusia menjadi jahat. Saudara-saudara, orang makan cukup sehari 3 kali. Coba lihat. Begitu banyak orang yang overweight. Makan tanpa ukuran. Kenapa? Karena natural yang dia miliki sudah berubah menjadi nafsu. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya normal. Orang ingin makan, orang ingin berkeluarga, orang ingin bersosialisasi, orang ingin menunjukkan jiwa seninya dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Semuanya itu berubah menjadi kedagingan. Sehingga manusia tidak lagi hidup dari rohnya, tetapi dari sukosnya. Sukios adalah jiwanya. Kenapa? Karena rohnya telah mati. Padahal persekutuan dengan Allah yang menjadikan manusia memiliki kehidupan yang sejati. Sehingga di dalam diri manusia yang berdosa tinggal sisa-sisa, kalau saya boleh bilang, sisa-sisa. Karena itu umur manusia menjadi terbatas. Karena ketika sisa dari kehidupan dari Allah ini hilang, manusia juga akan kembali lagi menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Sehingga ketika manusia hidup di dalam sukiosnya, tidak di dalam pneumanya, maka manusia kemudian menyerahkan diri pada tuntunan dari manusia alamiah, yaitu materi
jasmaninya saja. 1 Korintus 1 ayat 29 dan Roma 1 ayat. Saudara-saudara, padahal materi jasmaninya ini bertentangan dengan keinginan roh, pneumanya. Sehingga di dalam diri manusia tidak pernah bisa memunculkan buah-buah roh. Karena rohnya sudah mati, kehilangan kapasitas. Roma 8 ayat 13. Saudara-saudara, ketika manusia hidup hanya berdasarkan pada tubuh jasmaninya, dan itu terus-menerus dilakukan dari keturunan ke keturunan berikutnya, akhirnya manusia itu menjadi manusia yang sudah terbiasa melakukan dosa. Akibatnya apa? Akibatnya dari dosa satu, dosa yang lain, dosa beranak, dosa bercucu dosa. Dan dosa itu seperti tali yang mengikat. Sekali dilakukan 1 tali, 2 dilakukan 2 tali, dan terus menerus sampai akhirnya manusia dari generasi ke generasi sudah dikungkung oleh kuasa dosa. Dan ini menyebabkan hati manusia menjadi keras. Roma 2 ayat 5. Dan nous dan akal budi manusia hanya disetir, dikendalikan oleh daging. Roma 7 ayat 23. Sehingga kita bisa melihat bahwa nous dan nurani manusia telah menjadi najis. Jadi dalam Titus 1 ayat 15, jadi tidak ada satu hal pun di dalam diri manusia yang benar di hadapan Allah. Manusia lahir tidak diajari, tapi dia terus meneruskan melakukan dosa. Kenapa? Karena bapaknya berdosa, ibunya berdosa, lingkungannya berdosa, sekolahnya berdosa. Itu semua mewarnai kehidupannya. Jadi dari generasi ke generasi tidak heran semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Karena dosa itu beranak bercucu dosa. Dan jangan lupa ada ujung dari konsekuensi manusia. Konsekuensi manusia hidup dalam keberdosaan adalah kematian kekal. Saudara-saudara, seringkali ada pertanyaan kepada saya, Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada neraka? Seharusnya kan hanya ada sorga. Saudara-saudara yang terkasih, Allah begitu mengasihi, Allah begitu mencintai dan menghendaki setiap manusia untuk diselamatkan. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu adalah kudus. Karena kekudusan Allah itulah maka manusia yang berdosa tidak bisa mendekati atau bersama-sama dalam kerajaan Allah. Karena kalau manusia berdosa mendekati Allah, apalagi bersekutu dengan Allah, habislah dia. Dia akan mati terbakar. Dan itulah yang dimaksud dengan konsekuensi dosa. Dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ada titik di mana dosa manusia akan masuk ke dalam penghakiman. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut ini adalah keterpisahan dengan Allah.
Iyalah, saudara-saudara lihat saja. Antara gelap dengan terang itu tidak bisa jadi satu. Gimana jadi satu? Begitu gelap mendekati terang, hilang dia, musnah dia. Karena apa? Hakikat gelap dan terang tidak bisa. Karena terang itu akan memusnahkan kegelapan. Kekudusan itu juga seperti terang. Dosa bisa bersekutu dengan kekudusan, tidak bisa. Dia akan hancur. Dia akan terpisah. Kalau ada Allah, yang ada hanyalah terang, yang ada hanyalah kekudusan. Karena itu dengan jelas bahwa dosa memisahkan manusia dengan Allah di dunia ini dan nanti di kekekalan. Manusia hidup terpisah dengan Allah sejak di dunia karena dia mengikuti keinginannya sendiri dan keinginan iblis. Dan dosa itu tidak bisa hilang karena dosa beranak dosa. Coba kita pikirkan. Ketika kita mengatakan sesuatu yang jahat kepada anak kita mungkin akan sakit hati. Dan sakit hatinya diredam dalam hatinya membuat dia memiliki luka batin. Sehingga ketika dia bertemu dengan temannya, dia menjadi ingin mengekspresikan tekanannya itu dengan memukul temannya misalnya demikian. Dia teman yang dipukul juga akan mengalami tekanan juga. Mungkin dia akan melukai yang lain dan seterusnya. Jadi dosa itu akan terus berkembang. Sampai pada titik dihakimi. Dan penghakimannya jelas. Itu sudah semacam otomatis. Bukan karena Allah merancangkan begitu. Tetapi memang situasinya begitu. Karena apa? Manusia itu gambar Allah. Manusia itu hampir sama dengan Allah kapasitasnya. Jadi jadilah dewasa, jadilah bertanggung jawab terhadap pilihanmu sendiri. Karena kita di hadapan Allah itu anak-anaknya, mitra kerjanya. Hampir tadi dikatakan. Sama dengan Allah, dengan kemuliaan, dengan hormat. Kekuasaan ada di tangan manusia. Jadi kalau hidup seenaknya mau, tapi kalau bertanggung jawab nggak bisa. Karena Anda manusia. Kalau Anda binatang, nggak kayak gitu. Binatang tidak akan ada penghakiman. Karena itu tidak ada binatang yang masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, kalau demikian pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saya penuh dengan kemuliaan. Tetapi realitanya saya hidup di dalam dosa. Saya menyakiti sesama saya. Saya membuat rusak dunia ini. Lalu bagaimana saya bisa kembali lagi dalam persekutuan dengan Allah? Kalau roh saya sudah mati, bagaimana roh saya dihidupkan kembali? Bagaimana saya bisa bersekutu kembali dengan Allah yang Maha Kudus? Mungkinkah kehidupan saya yang penuh kesalahan dan kekurangan ini dapat kembali mencerminkan dan memuliakan Allah? Bagaimana caranya? Inilah kunci dari jawaban pertanyaan tadi tentang kepastian keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kesadaran manusia akan ujung kehidupan dan tanggung jawab, manusia tidak pernah tinggal diam sepanjang sejarah manusia. Manusia berusaha untuk meraih kembali persekutuan dengan Allah.
Karena itu manusia berjuang mati-matikan melakukan segala perbuatan baik, amal, ibadah, apapun dilakukan manusia. Dengan pengharapan itu semua bisa menyambungkan kembali persekutuan dengan Allah. Bahkan ada orang yang memperjuangkan memiliki prosedur etika, moral, agama untuk meraih kembali persekutuan dengan Allah, kesegambaran dengan Allah, kemuliaan sebagaimana yang diberikan kepadanya. Bahkan dengan pendidikan, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi bisakah itu mencapai standar kemuliaan dan kekudusan Allah tadi? Apakah dengan berbuat baik, manusia menjadi baik? Apakah di dalam perbuatan baik itu muncul dari citra Allah? Itu perbuatan baik karena menginginkan sesuatu, atau perbuatan baik karena terpaksa, atau perbuatan baik karena menginginkan sesuatu yang ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana dengan etika? Bagaimana dengan agama? Saudara-saudara, kitab Efesus 2, 8-9. Jadi oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan pemberian Allah. Itu bukan berasal, bukan karena amalmu. Jangan seorang pun menyombongkan diri. Firman ini mengingatkan kita. Kalau manusia bisa bersekutu kembali dengan Allah, itu bukan karena amalnya, bukan karena agamanya, bukan karena perbuatan baiknya. Bahkan di Yesaya 64 ayat 6 kita diberikan gambaran yang sangat jelas. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara, kain kotor di sini yang disamakan dengan segala perbuatan kesalehan manusia di hadapan Allah, diterjemahkan dengan kata yang bersesuaian dengan bahasa di Indonesia. Kain kotor itu, kalau zaman dulu, mohon maaf, ini belum ada softtek, kalau wanita memiliki menstruasi, maka kainlah yang dipakai untuk menampung darah kotor yang keluar. Itulah kesalehan manusia. Apakah itu cukup? Apakah itu layak dipersembahkan kepada manusia? Perbuatan baik, moralitas, agama, ilmu pengetahuan, dan segala upaya manusia tidak pernah cukup sampai pada standar kudus. Jujur saja lah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik memang murni, memang benar-benar tidak ada hal-hal lain di balik itu, memang tulus. Kalau kita memberi orang saja lah benar-benar tulus, itu saja belum, apalagi dibandingkan dengan kekudusan dan kemuliaan Allah. Saya kira tidak akan ada kesamaan. Seperti kain kotor kesalehan kita, itu jelas sekali.
Saudara-saudara, kenapa seperti ini? Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Karena manusia sudah menggunakan segala pertimbangan-pertimbangan tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah, itu menurut dirinya sendiri. Jadi menurut saya ini sudah salah. Iya, menurut pertimbangan sendiri. Kenapa? Karena manusia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 dijelaskan. Padahal kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kekudusan Allah itu adalah kekudusan yang sempurna. Jadi tidak bisa kebenaran menurut manusia dibandingkan dengan kebenaran standar Allah. Karena itu Rasul Paulus di Roma 7 ayat 1 mengatakan, surat Roma 7 ayat 1 mengatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Meski yang rohani itu turun dalam bentuk hukum Taurat, tetapi daging manusia ini sudah terikat di bawah kuasa dosa. Sehingga apa yang terjadi? Paulus menjelaskan lagi bahwa bukan hanya sifat dan sebagian kemanusiaannya, tetapi seluruh eksistensi diri manusia adalah daging. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini tadi yang dikutip di depan, sebab kehendak, keinginan, teorinya memang ada. Kehendak memang ada untuk melakukan yang baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak ada tapi perbuatannya tidak ada. Kenapa? Karena di dalam diri manusia sudah diikat oleh kuasa dosa yang mengikat, yang mendrive, memaksa untuk berbuat dosa. Jadi jelaslah usaha manusia seperti apapun, mau bertapa, mau bertarak, mau melukai diri, tidak bisa. Karena standar yang dipakai itu standar manusia yang mengukur kebenaran menurut dirinya sendiri, bukan menurut standar Allah. Sehingga kalau demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Allah karena melakukan perbuatan baik, amal ibadah soleh, ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, etika, moral, tidak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa dan layak untuk bersekutu bersama dengan Allah dalam kerajaannya. Karena ketika manusia berhadap-hadapan dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, manusia akan hangus terbakar karena dosanya. Jadi tertutuplah jalan menuju Allah. Kalau itu berasal dari upaya manusia. Kalau demikian, adakah jalan yang disediakan Tuhan agar dapat menolong saya yang berdosa dan tidak berdaya ini? Tidak ada jalan menuju kepada kekudusan dan kemuliaan serta persekutuan dengan Allah. Dan juga
kehidupan saya yang semakin turun karena dosa semakin mengikat saya, tubuh saya juga semakin berdosa, jiwa saya juga semakin berdosa. Maka makna hidup saya juga akan semakin turun. Adakah jalan supaya hidup saya boleh semakin naik, semakin mulia, semakin menunjukkan dan mewujudkan kesegambaran dengan Allah, semakin maksimal, semakin bermanfaat bagi sesama dan semesta, dan itu dihitung sebagai kebenaran dari kacamata Allah. Sehingga ujungnya nanti saya bisa masuk ke dalam kerajaannya. Saudara-saudara, tadi sudah dijelaskan kenapa pekerjaan baik, kenapa kesalehan, kenapa moral, kenapa filsafat dunia, kenapa agama tidak pernah bisa sampai kepada Allah. Karena itu semua tidak bisa membawa manusia menjadi seperti Allah lagi. Tidak ada di dalam diri manusia yang baik. Pertimbangannya tidak. Keinginannya pun tidak. Apalagi perbuatan. Semua manusia sedang berduyun-duyun masuk ke dalam penghukuman abadi, yaitu keterpisahan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur satu-satunya cara menyelesaikan yang disediakan Allah bagi manusia ada. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara, ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Sehingga ada karya Kristus yang memungkinkan manusia untuk berpindah dari yang seharusnya masuk ke dalam kematian kekal karena dosanya. Dia berpindah pada kehidupan yang kekal. Dari yang seharusnya dihukum karena dosanya, seharusnya dia ada di dalam maut, dipindahkan ke dalam hidup, dipindahkan dalam persekutuan dengan Allah kembali. Ada harapan, ada jalan yang disediakan Allah. Pertanyaannya, loh tadi kan manusia sudah berdosa. Lah bagaimana manusia berdosa bisa menjadi kudus dengan standar Allah? Inilah yang menarik, saudara-saudara yang terkasih. Filipi 2 ayat 7. Kunci dari memahami bagaimana karya Kristus bisa membawa manusia yang berdosa ini kembali menjadi kudus, menjadi mulia, menjadi segambar dengan Allah, dan bisa memancarkan dan menghidupi kemuliaan dan kehormatan Allah. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Saya ingin menjelaskan konsep ini supaya kita bisa benar-benar jelas dalam memahami kepastian keselamatan. Saudara-saudara, Allah yang kudus, yang mulia, yang standarnya adalah kekudusan Allah. Manusia yang berdosa dan diikat oleh dosa, dan tidak ada satu hal pun yang baik dalam diri manusia, adalah dua keadaan yang tidak mungkin bersatu. Karena itu semua manusia sudah berdosa, dan hukuman dosa adalah maut, keterpisahan dengan Allah. Bukan karena Allah tidak menginginkan manusia bersama dengan Dia, tapi karena kekudusan Allah tidak bisa bercampur dengan dosa manusia sampai kapanpun, sampai kekekalan. Tetapi kemudian Allah menginisiasi, Dia datang ke dunia menjadi manusia. Allah yang Maha Kudus tadi menurunkan dirinya sedemikian rupa yang disebut dengan kenosis, mengosongkan. Ini dijelaskan, mengosongkan dirinya. Kan Allah tidak bisa menjadi manusia karena kekudusannya. Karena itu Allah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya artinya meninggalkan haknya sebagai Allah. Dia turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menjadi manusia. Ini yang menarik. Ini kebenaran yang luar biasa yang membuat kita begitu kagum terhadap kasih Allah. Jadi ketika melihat manusia tidak berdaya dengan segala daya upayanya untuk meraih Allah, maka Allah yang kemudian turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Karena Allah sudah mengosongkan dirinya, maka Allah bisa menjadi manusia. Kasih yang luar biasa. Coba kita bayangkan. Allah yang begitu mulia harus ada di kandungan Maria selama 9 bulan. Bahkan ketika lahir, dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia harus menangis untuk mendapatkan air susu. Ketika dia lapar, ketika dia membutuhkan apapun juga, Allah itu harus menantikan pertolongan dari manusia. Saudara-saudara, ini suatu keadaan yang tidak bisa kita selami, tidak kita pahami kalau kita tidak mengenal Allah kita yang begitu kasih. Kasih itu rela berkorban untuk menyelamatkan dan memberikan jalan kepada manusia. Maka Allah dengan standar yang begitu tinggi dan mulia itu turun ke bumi dengan mengosongkan dirinya. Sehingga sekarang di bumi ini ada pribadi yang memiliki kealahan dan memiliki kemanusiaan. Karena apa? Di dalam diri Allah sudah mengosongkan dirinya tadi, ada unsur manusia yang bergabung menjadi satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami, tetapi bisa kita rasakan kedalaman makna, tujuan, dan kasihnya. Jadi kalau demikian, setelah Yesus datang ke bumi ini, perhatikan, ada manusia yang bisa bersatu erat dengan keilahian. Manusia dan Allah sekarang sudah bisa menjadi satu pribadi, satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan sekali dan selama-lamanya.
yaitu di dalam diri Kristus. Dan saudara-saudara, Kristus ketika ada di dunia ini menggenapi, melakukan dengan sempurna seluruh ketetapan dan hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Taurat Musa dengan sempurna. Sehingga ketika hukum ini sudah dilakukan dengan sempurna, maka manusia Kristus itu bisa kembali dalam persekutuan dengan Allah yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun, melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sehingga kesempurnaan Kristus, karya Kristus dalam kehidupannya, itulah yang membebaskan manusia tidak lagi terikat oleh hukum agama. Kenapa? Karena hukum agama sudah dilakukan, sudah digenapi sempurna di dalam diri Kristus. Karena itu orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi terikat untuk melakukan hukum agama. Tetapi dia sudah menyatu dengan, nah ini nanti kita akan pelajari selanjutnya. Menyatu dengan diri Kristus dalam kemerdekaan. Karena apa? Karena dia tidak dituntut dan dituntun oleh hukum agama, tetapi dia dituntun oleh persekutuan pribadi dengan Allah. Jadi Allah sudah datang dan menyatu dengan manusia. Sehingga ketika manusia ingin terus menikmati persekutuan dengan Allah, dia hanya masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus kemudian mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk mengalami dan menjalani kehidupan persekutuannya bersama dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang sangat menarik yang juga harus kita lihat, karya Kristus itu juga bukan hanya menyelesaikan masalah tuntutan hukum Taurat. Itu kan sesuatu yang terjadi, yang dibutuhkan manusia untuk bebas dari keterikatan pada hukum. Tetapi Kristus juga membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dosa yang mengikat tadi. Perbuatan dosa saya yang mengikat saya, mengikat orang lain, menebarkan dosa, menyebarkan dosa. Itu tidak lagi mengikat siapapun yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus menebusnya di atas kayu salib, membayar lunas dosa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh seluruh manusia, siapapun yang bertobat di atas kayu salib. Kenapa bisa begitu? Karena memang tuntutannya begitu. Dosa itu bisa dihapuskan dengan pengorbanan. Nah, sekarang kalau pengorbanannya adalah darah yang mulia, darah yang kekal, maka dosa yang diampuni, dosa yang ditebus adalah dosa seluruh manusia. Saudara-saudara yang terkasih,
kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dibebaskan dari kewajiban kita mengikuti hukum Taurat, lalu apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Nah, ini yang menarik sekali. Tubuh manusia yang sudah terikat kepada dosa itu tidak bisa dikuduskan. Tubuh ini tidak bisa dikuduskan. Karena itu tubuh akan tertinggal di bumi. Tubuh ini tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau kita nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka kita akan dikaruniakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita harus clear benar bahwa Tuhan Yesus menebus dan membebaskan kita dari segala kewajiban hukum Taurat, benar dan amin. Tetapi bukan tubuh ini yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk ke dalam surga adalah tubuh kemuliaan yang dikaruniakan kepada siapa saja yang percaya dan menerima karya Kristus. Saudara-saudara, Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit dan yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, bahkan bumi ini pun akan diganti dengan bumi yang baru. Saudara-saudara, kalau demikian, karya Kristus menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Karena kalau tidak ada Kristus, maka manusia ini tidak bisa menyatu dengan Allah, dengan standar kekudusan Allah. Tetapi dalam karya Kristus, manusia bisa menyatu dengan Allah di dalam diri Kristus. Sehingga ketika kita ingin menyatu dengan Allah, kita tinggal nebeng, kita tinggal masuk ke dalam tubuh Kristus. Nanti kita akan pelajari berikutnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam tubuh Kristus. Tetapi jelas logis karena Kristus adalah Allah sendiri. Sehingga karyanya adalah karya yang kekal, karya yang sempurna. Sehingga di dalam diri Kristus bisa menampung, kalau saya gambarkan Kristus itu bisa kita imajinasikan sebagai sebuah bahtera yang begitu besar, yang bisa menampung siapa saja masuk ke dalam dirinya. Dan di dalam diri Kristus ada Allah. Sehingga persekutuan kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus hanya bisa terjadi di dalam tubuh Kristus. Titik. Di luar itu tidak ada kemungkinannya. Sama sekali nol. Karena apa? Karena persekutuan manusia yang berdosa dengan Allah itu tidak akan bisa terjadi. Manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu hanya bisa terjadi di dalam diri Kristus. Dan karena Kristus bisa membawa segala manusia apa saja yang bertobat dan masuk dalam persekutuan dengan Kristus, maka manusia ini dihisap di dalam diri Kristus dan Kristus membawa kepada Allah. Karena itu tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak bisa. Jadi Kristus berkarya. Kristus menderita. Kristus mati dan Kristus bangkit. Itu sebuah keutuhan karya Kristus untuk membangun jalan satu-satunya, bersekutu dengan Allah kembali. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana agar saya bisa masuk menjadi bagian dari tubuh Kristus? Sehingga saya
bisa bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, ini bukan bicara nanti loh, bersekutu dengan Allah nanti, bukan. Dari sekarang, nanti dan sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, masuk surga itu bukan menunggu nanti. Tetapi sekarang pun kita sudah ada di dalam persekutuan dengan Allah. Di dalam Kristus. Karena apa? Karena ketika kita masuk di dalam Kristus, otomatis kita bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena di dalam diri Kristus ada manusia dan ada Allah. Itu menyatu di dalam diri Kristus. Sehingga ketika kita menyatu di dalam diri Kristus, maka di dalam diri kita ada Allah. Karena itu Kristus mengatakan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam diri kita. Rasul Paulus menjelaskan, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi begitu kita menyatu dengan Kristus, saat itu juga di dalam diri kita ada Allah. Saudara-saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang begitu mengagumkan. Tersungkur kita kalau melihat karya ini. Diberikan secara gratis kepada kita. Lalu pertanyaan, Tuhan, bagaimana caranya saya memastikan bahwa diri saya itu diselamatkan? Bahwa saya itu sudah masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus dan di dalam diri saya ada Allah. Sehingga sejak saat saya bertobat, saya sudah menikmati persekutuan dengan Allah. Saya sudah bisa menghisap, menerima, dialiri oleh kehidupan dan kuasa Allah. Sehingga saya bisa melawan dosa, saya bisa membawa perbuatan-perbuatan baik yang standarnya ilahi. Sehingga itu akan diperhitungkan oleh Allah. Saudara-saudara, nanti kita akan pelajari, tapi hari ini yang paling penting adalah poin bertobat. Bertobat adalah cara Allah menyentuh roh yang mati tadi. Ini penting sekali dipahami. Jadi pertobatan itu kembalinya roh manusia memiliki kapasitas. Karena apa? Karena kalau manusia tidak hidup rohnya, maka di dalam dirinya tidak akan ada Allah. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada persekutuan antara manusia dengan Allah. Berarti manusia masih ada di dalam dosa. Ini menarik. Karena kalau orang di dalam dirinya Allah, meskipun tadi saya sudah jelaskan, tubuh manusia ini berdosa, tapi Allah melihat hati. Di dalam dirinya sudah ada benih ilahi, benih kebenaran. Meskipun ada di dalam tubuh yang berdosa. Beda dengan manusia yang berdosa dengan hatinya yang masih penuh dengan dosa. Tubuhnya berdosa, rohnya berdosa, jiwanya berdosa. Tidak ada satu hal pun yang baik di dalam dirinya. Sehingga dia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi orang yang bertobat, orang yang menerima karya Kristus, maka rohnya sudah ditanami oleh perkara-perkara ilahi. Yaitu roh Allah sendiri yang tinggal di dalam roh manusia. Jadi kondisinya tubuh saya masih berdosa. Jiwa saya sudah mulai diperbarui. Roh saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga di dalam diri saya ada hidup. Di dalam diri saya ada kemuliaan. Di dalam diri saya ada Allah sendiri yang tinggal di dalam diri orang percaya. Meskipun di dalam tubuhnya, mungkin juga ada di dalam jiwanya, masih ada dosa. Kita akan mempelajari dalam dasar-dasar iman Kristen selanjutnya. Saudara-saudara, saya juga ingin menjelaskan agak lebih detail lagi bagaimana Kristus menyelamatkan manusia. Jadi jelas di dalam kenosis, saya ingin mengulang lagi.
Kristus tidak meninggalkan kodrat kealahannya. Karena apa? Dia mengosongkan diri. Mengosongkan bukan meninggalkan. Kristus tidak kehilangan kealahannya waktu menjadi manusia. Tetapi dia mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya itu artinya dia tidak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Allah. Kenapa? Karena hanya dengan itu Kristus bisa menjadi manusia. Bisa mengambil kemanusiaan atau tubuh dagingnya dari ibundanya, yaitu Maria. Roh Kudus diam tinggal di dalam diri Maria, di dalam kandungan Maria. Kemudian Kristus mengambil tubuh kemanusiaannya dari ibu. Jadi Kristus ketika menjadi manusia tidak menggantikan kodrat sebagai Allah dengan kodrat sebagai manusia. Jadi kodrat kealahannya tidak hilang sekalipun dia menjadi seorang hamba, menjadi manusia. Tetapi justru karya Kristus menambahkan kodrat manusia bersama dengan kodrat ilahi menjadi satu. Jadi di dalam diri Kristus ada dua kodrat, yaitu manusia dan Allah kembali menjadi satu. Ini sempurna, tidak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Karena itu Kristus bisa membawa banyak orang masuk ke dalam dirinya menjadi bagian dari tubuhnya untuk menikmati kodrat manusianya bersatu dengan kodrat keilahian. Tadi jelas Kristus sudah menggenapi seluruh tuntutan dengan sempurna. Matius 5 ayat 17. Jadi melalui kemanusiaannya Kristus telah membawa juga, menyelesaikan juga seluruh kuasa dosa di atas kayu salib. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Lukas 22 ayat 22. Lukas 24 ayat 26. Sehingga Kristus menjadikan dirinya jalan bagi manusia untuk dapat kembali bersekutu dengan Bapaknya. Jelas cara Kristus itu unik sekali, dalam sekali. Dan kalau kita rasakan, ya Tuhan, Engkau begitu dalam mengasihi aku, berkorban segalanya untuk aku, membuat dirimu sedemikian rupa hanya supaya aku yang sudah tidak punya jalan dan pengharapan apa-apa ini bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan prosesi pengampunan penebusan dosa itu terjadi terus-menerus. Karena apa? Karena dijelaskan bahwa dalam Galatia 2 ayat 20, Efesus 5 ayat 2 dan Ibrani 9 ayat 14. Bahwa Kristus dengan tubuh kemanusiaannya, walaupun ini Kristus sudah tubuh kebangkitannya, tetapi masih dalam unsur kemanusiaan. Karena setelah kebangkitan Kristus masih bisa makan. Berarti kita tidak bisa membayangkan seperti apa, tetapi itulah tubuh manusia. Sekarang ini tubuh manusia di sorga
di hadapan Allah itu adalah Kristus. Yang terus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan darahnya, tubuh, untuk menghapus segala dosa kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu menjadi satu syarat. Menjadi satu hal yang perlu kita ulang-ulang terus. Karena apa? Itu terjadi di sorga. Setiap waktu kita berdosa, kita mengaku dosa dan mendeklarasikan kuasa darah Kristus dan tubuh Kristus. Sehingga dosa kita lakukan di dunia, di sorga sana, pendamaian itu terjadi. Sehingga persekutuan dengan Allah tidak lagi terhalang oleh dosa. Dosa bisa ada. Dosa bisa sering terjadi, bisa. Tetapi ada cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dosa kita. Jadi saudara-saudara, itulah cara satu-satunya yang dilakukan oleh Kristus. Kalau kembali kepada pertanyaan, kenapa banyak orang tidak bisa memilikinya? Kenapa banyak orang tetap hidup di dalam dosanya? Kenapa banyak orang tetap tidak masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus? Kenapa orang tidak masuk ke dalam tubuh Kristus? Memilih hidup dengan cara mereka sendiri. Padahal tidak ada persekutuan antara Allah yang maha mulia dan maha kudus dengan standar kesempurnaan dengan manusia kecuali di dalam diri Kristus. Kenapa Tuhan? Nah, ini yang seringkali tidak dipahami benar. Karena apa? Karena manusia yang adalah gambar dan rupa Allah di dalam dirinya memiliki hak untuk memilih. Orang bisa menyebut sebagai free will, orang menyebut, tapi inilah kapasitas yang tidak pernah ditarik sejak penciptaan. Ketika Hawa mengikuti keinginan iblis, Tuhan tidak mengintervensi. Ketika Kain membunuh Habil, Tuhan tidak mengintervensi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia adalah gambar Allah. Di dalam diri manusia terdapat cukup kapasitas untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, bagi sesamanya, bagi semesta. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hak memilih dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 24. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu yang sudah Tuhan jelaskan. Jadi ketika manusia memilih menanggapi kasih Allah, pilihannya itu pasti bahwa mereka akan masuk ke dalam jalan keselamatan. Tetapi kalau manusia tidak memilih itu, ya jelas tadi kita bahas di depan tadi. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, upah dosa ialah maut. Kemudian segala kesalahan manusia itu kain kotor di hadapan Allah. Jadi gak ada layaknya. Karena persekutuan antara Allah dengan manusia udah ketutup, gak bisa karena ada dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam diri manusia ada tubuh, fisik,
ada jiwa, ada roh. Tubuh kita ini memiliki 5 panca indera, di mana dipakai untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kemudian di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini adalah representasi personality, kepribadian yang muncul dari pendidikan, dari pengalaman, yang membawa ilmu pengetahuan, kesadaran diri, dan kehendak dan tekad. Saudara-saudara, yang menarik adalah jiwa lebih mendominasi keputusan yang dilakukan manusia. Karena jiwa adalah representasi dari pribadi manusia. Jadi manusia itu ketika jiwanya kuat dan kokoh, maka tubuhnya akan dikuasai oleh jiwa. Tetapi manusia yang jiwanya tidak kokoh, maka dia akan dikuasai oleh keinginan tubuhnya. Dan dua ini yang selalu bekerja pada diri manusia. Sementara roh manusia sebenarnya adalah inti dan esensi dari manusia. Karena dia berasal dari nafas hidup Allah. Ingat waktu Adam diciptakan dari debu dan dibentuk Allah. Tidak hidup. Baru kemudian ketika Allah meniupkan nafas kehidupan Allah ke dalam hidung Adam hidup. Jadi hidup itu berasal dari nafas Allah. Nafas itu nefes, pneuma, roh. Sehingga manusia itu esensinya adalah makhluk roh. Karena tanpa nafas Allah tidak hidup manusia. Tetapi kemudian dia menjadi living soul, jiwa manusia yang hidup. Jadi ketika nafas Allah bertemu dengan tubuhnya, dengan debu tanah tadi, memunculkan living soul, jiwa manusia yang memiliki jiwa yang hidup. Nah sebenarnya esensi manusia itu ada di dalamnya. Karena itu hak memilih itu seharusnya terjadi perubahannya di alam roh. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam pemahaman teologi ini yang disebut dengan kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah sebuah proses di mana roh Allah, bisa firman Allah, bisa kuasa Allah mengintervensi tubuh manusia, jiwa manusia, sampai kepada roh manusia. Dan roh itu seperti lightning, jadi seperti tersambar oleh api, tersambar oleh kilat, hidup kembali seketika. Itulah yang disebut kelahiran kembali, lahir dari air dan roh. Jadi tanpa itu Tuhan Yesus menjelaskan, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Titik, tidak dapat. Kalau rohnya tidak hidup, tidak bisa. Kalau tidak dilahirkan dari, kan apa yang lahir dari daging, daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Karena manusia esensinya adalah makhluk roh. Jika kalau rohnya nggak hidup, esensinya manusia itu nggak ada. Karena dia tidak menyentuh esensi. Saudara-saudara, alirannya jadi begini. Jadi ketika manusia itu bertobat menerima Kristus, maka manusia itu masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Menyatu, melekat seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Karena itu perumpamannya seperti itu, melekat, lengket, manunggal dengan Allah.
Kemudian di Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah bagian dari Tritunggal Maha Kudus ini menyatu dengan manusia. Kenapa? Karena Kristuslah yang pertama kali menyatukan antara Allah dengan manusia. Kemudian ketika manusia itu percaya kepada Kristus, Kristus kemudian mengutus Roh Allah, Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati. Jadi urutannya begitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dalam pelajaran ini. Sehingga melalui Roh Kudus maka tertanam benih kekekalan, yaitu benih alam roh yang menyebabkan manusia bisa berhubungan dengan sumber kehidupan, dengan sumber kasih yang sejati, dengan sumber kuasa dan kemuliaan yang sejati, yaitu Allah. Jadi ketika kita bertobat, menerima Kristus, menerima Roh Kudus, ini adalah babak baru persekutuan antara manusia dengan Allah. Dan ini nggak ada kaitannya dengan apa yang sudah aku lakukan, amalku, kepintaranku, ilmuku, nggak ada. Ini semua anugerah package dari karya Kristus yang aku terima. Aku terbebas dari kewajiban hukum Taurat, aku terbebas dari dosa, aku bisa bersekutu dengan Allah. Itu paket yang kita terima. Jadi bersama dengan Roh Kudus, maka manusia yang sudah menerima Kristus dan masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus akan bisa memunculkan perkara-perkara yang kekal, yang mulia, yang sempurna, yang standarnya standar ilahi. Itu bisa dikenang sepanjang masa, sepanjang kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, saya menggambarkan pertobatan dan pengudusan. Pertobatan adalah, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat ini manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu rohnya mati, masih tertutup. Sehingga ketika ada sesuatu dari tubuhnya, lihat ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ini yang kelihatan, ini yang gak kelihatan. Coba kita lihat. Ketika ada sesuatu dari lingkungan diterima oleh tubuh kita, entah itu suara, entah itu kata-kata, entah itu pukulan, entah itu pujian, entah itu cacian, dia akan masuk ke dalam jiwa. Kemudian jiwa akan mengolahnya. Dia tidak memiliki roh yang hidup kapasitasnya. Sehingga muter-muter aja menurut pikiranku gimana, menurut pengalamanku, menurut perasaanku gimana. Kemudian muncullah kehendakku, kemudian akan direspon. Jadi seluruh mekanisme di dalam diri manusia berdosa atau siapapun yang tidak menghidupi persekutuan dengan Roh Kudus, ya begini. Jadi dia cuma punya tubuh dan punya jiwa, rohnya mati, tertutup. Jadi cuma melingkar-lingkar di sini saja. Mau bijaksananya tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Karena munculnya dari manusia, berbeda dengan yang selatan. Saudara-saudara terbuka. Karena apa? Allah sudah hadir di dalam dirinya, di dalam rohnya. Sehingga tubuhnya, jiwanya, dan rohnya menyatu di dalam tubuh manusia itu
ada sumber kehidupan, ada sumber kasih, ada aliran ilahi dan benih-benih ilahi di dalam dirinya yang dialirkan Allah melalui karya Roh Kudus. Sehingga saya gambarkan bintang-bintang ini dari Roh Kudus, dia keluar menjangkau kehendaknya, pikirannya, perasaannya. Dan juga ketika tubuhnya berinteraksi dengan lingkungannya, bintang-bintang inspirasi, kemuliaan, kebijaksanaan dari Roh Allah yang bersama dengan roh manusia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu terjadinya di sini. Kemudian merubah jiwanya semakin serupa dengan Kristus dan menggunakan standar firman dalam kehidupannya, sehingga ketika dia merespon apapun yang masuk dalam hidupnya dari lingkungan dan dari sesama, menggunakan standar Roh Allah. Saya sudah melihat kemuliaan Allah akan terpancar, kehormatan Allah akan terpancar sejak manusia itu bertobat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau demikian Pak, betapa pentingnya memahami pertobatan. Karena itu kunci, satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, masuk ke dalam bahtera Kristus, masuk ke dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sudah, saya harus agak berhati-hati menjelaskan tentang pertobatan, karena ini kata yang sangat biasa, sangat dipahami, sangat dimengerti dengan sangat mudah oleh siapapun, bahkan oleh agama apapun. Tetapi perhatikan, pertobatan yang membawa kita masuk ke dalam Kristus, pertobatan yang membawa kita masuk dalam persekutuan dengan Allah, adalah kepertobatan yang dilakukan dengan benar. Karena pertobatan menjadi satu-satunya jalan menuju keselamatan. Keselamatan adalah kehidupan yang tersambung dengan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Menyatunya antara manusia dengan Allah satu-satunya melalui pertobatan. Karena pertobatan itu membawa kita menyatu dengan Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sehingga apapun yang dimiliki Kristus, apapun yang dilakukan Kristus, kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, bahkan penderitaan Kristus, bahkan kuasa Kristus, itu menjadi bagian kita melalui pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari dosa kita. Dosa yang kita sadari. Kita harus menyadari. Kita harus mengaku. Kita harus tahu diri. Ini yang berat. Ini yang berat. Banyak orang yang mengatakan, aku masih mending dari orang lain. Karena kamu belum melihat dan belum membandingkan dirimu dengan Allah. Itu belum bertobat. Itu belum langkah pertama. Langkah pertama nggak lolos. Langkah pertama adalah aku tidak punya harapan, Tuhan. Kalau aku berhadapan-hadapan dengan Engkau, tidak ada kelayakan sedikit pun. Roma 3:23. Jadi ketika bertobat, yang harus kita lakukan adalah saya saat ini sedang berhadapan-hadapan dengan Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kekudusan Allah, dengan standar Allah. Sehingga aku menemukan diriku tidak layak. Karena ketika aku berjumpa dengan Allah, aku
aku akan mati, aku akan hancur, aku akan hangus, aku akan binasa. Diriku penuh kekurangan kalau aku bandingkan dengan kemuliaan, penuh kesalahan, penuh kenajisan. Kalau toh aku berbuat baik, standarku itu sama dengan kain kotor di hadapan Allah. Celakalah aku ini. Saudara, perasaan tidak layak, tidak sempurna, penyesalan yang begitu dalam, itu mulainya bertobat tanpa Anda tahu diri Anda. Di hadapan Allah tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, tidak ada. Ketika kita berhadapan dengan Allah, saudara masih menyadari dan menganggap diri Anda layak, itu saudara menipu diri saudara sendiri. Tersungkur kita di hadapan Allah. Saudara, hanya dengan melihat ketidaklayakan kita dan mengungkapkan ketidaklayakan kita dalam doa secara pribadi kepada Allah, maka sifat yang paling dibenci oleh Allah pada manusia itu akan terhilang, yaitu apa? Kesombongan, keangkuhan, kearoganan, merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu akan dibebaskan, dan itulah jalan pertama menuju pertobatan. Kalau kita masih merasa hebat, kalau kita masih merasa bisa, kalau kita masih merasa bahkan lebih baik dari orang lain, kita belum masuk ke jalan pertobatan, saudara sekalian. Saudara masih diikat oleh iblis, dan saya pastikan saudara belum bertobat. Ketika kita masih bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan kita merasa jauh lebih baik, kita belum bertobat. Di hadapan Allah, sekali lagi, di hadapan Allah, kita ini kan kotor, kita ini najis. Segala kebaikan, segala kesombongan, segala kepintaran, segala kekayaan, segala posisi, apapun, kita lihat sebagai kenajisan dan kita menangisi diri kita. Tidak ada Tuhan alasan sedikit pun aku merasa lebih. Saudara-saudara, ini jalan tahap pertama yang harus benar-benar kita perhatikan. Di hadapan Allah tidak ada saya melihat kiri kanan orang lain, membandingkan, tidak ada. Itu berarti kita perlu berhadapan dengan Allah. Di hadapan Allah, aku manusia celaka. Dan ketika perasaan berdosa itu begitu dalam, maka pengakuan dosa kita itu bisa meluncur dengan tulus. Maka ketika kita memohon pengampunan dosa, itu muncul dari dasar kedalaman yang paling dalam.
Saudara-saudara, pengakuan dosa seperti ini yang melayakkan kita untuk menerima pengampunan dari pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, saya membayangkan ya, ketika kita menghampiri darah Yesus, menghampiri karya keselamatan Kristus yang begitu dalam, begitu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan air mata, darah, dengan sikap hati yang arogan, itu ndak ada nyambungnya sama sekali. Lalu di depan Kristus yang mencucurkan keringat, darah, dan air mata, kita pun mencucurkan darah, air mata. Karena untuk aku yang seperti ini, Kristus telah mengalami itu semua. Maka itulah pengakuan dosa yang diterima Tuhan. Masuk dari dasar roh kita. Kuasa darah Yesus itulah yang kemudian sanggup menyucikan dosa kita. Dan pengakuan dosa seperti itulah yang menghisap kita masuk ke dalam prosesi salib Kristus. Dan kita bisa dan berhak mendapatkan kuasa kemenangan Kristus di atas kayu salib. Seluruh dosa kita bersama Kristus dipakukan di kayu salib. Lunas dibayar segala dosa dan kutuk serta upah dosa di dunia ini sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, inilah pertobatan. Inilah pertobatan. Baru kemudian kita bisa melangkah lebih lanjut dengan mengundang Kristus, mengimani Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus yang telah melayakkan kita menghadap dengan Allah. Muncullah iman yang menuntun kita pada keyakinan kita sudah masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena itu ini kita ulang-ulang, prosesi pertobatan ini kita ulang-ulang dalam perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51. Melalui makan tubuh dan darah Kristus, kita mendeklarasikan penyatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, sehingga kita mendapat bagian keselamatan. Kita adalah anak-anak Allah yang mendapat hak waris. Dan saudara-saudara, melalui iman itulah kita mengundang Kristus, mengundang Roh Kudus menyatu dengan diri kita. Karena kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Dan di dalam diri Kristus ada Allah. Sehingga melalui iman, perkara-perkara supranatural ini harus kita terima dengan iman. Maka hidup kita mulai hari itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam diri kita harus kita imani
ada dimensi kehidupan baru, yaitu manusia roh, yang menyentuh bukan hanya perasaan, menyentuh hati nurani kita, sehingga akan merubah tata nilai kehidupan kita. Kita menjadi tidak menyukai dosa. Kita membenci dan muak terhadap dosa. Karena apa? Bukan karena pikiran kita. Bukan karena pengetahuan kita dosa itu jelek dan bukan. Tapi berasal dari hati yang baru. Hati adalah roh dan jiwa. Nurani dan jiwa. Sehingga ketika roh kita tersentuh, nurani kita hidup. Nilai kita, tata nilai kita selalu tata nilai Allah. Bukan berdasarkan etika pemikiran manusia, tetapi berdasarkan Allah. Sehingga mulai saat itu kita bisa bersekutu dan berhubungan langsung dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Itulah hidup baru di dalam Kristus. Karena itu kalau tidak sampai pada prosesi seperti yang saya jelaskan, banyak sekali orang yang bertobat tapi kemudian balik lagi pada dosanya dan tidak merasa apa-apa. Bahkan dia merasa biasa-biasa saja. Karena apa? Karena hatinya tidak berubah, karena rohnya tidak disentuh, karena hati nuraninya masih penuh dengan dosa, kematian, kekotoran. Nggak bisa bedakan mana berbuat baik dan mana berbuat jahat. Enak saja dia menikmati dan melakukan dosa. Karena apa? Dia belum bertobat. Karena apa? Dia belum bersekutu dengan Allah di dalam dirinya. Belum ada roh Allah yang merubah hatinya. Dan saudara-saudara, langkah-langkah semua itu harus dilakukan secara terus-menerus. Terus kita merasa tidak layak, pengakuan dosa, iman, percaya bahwa roh Allah ada di dalam diri kita, dan kita terus-menerus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, mendeklarasikan kuasa darah Yesus, tubuh Tuhan terus-menerus. Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan iman terus-menerus melalui pertobatan sejati. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melekat kepada Kristus, maka pelan tetapi pasti melalui pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka wujud Kristus itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Perbuatan kita menjadi semakin serupa dengan perbuatan Kristus. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi suami, kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi istri, menjadi semakin serupa sifat karakter kita, cara melayani kita seperti Kristus. Sehingga pelan tetapi pasti orang akan melihat, merecognize sesuatu yang baru. Kok aku senang, aku tenang, aku nyaman bersama dengan kamu. Aku merasakan aliran kehidupan, aliran kasih, aliran berkat melalui hidup. Orang melihat Kristus dalam kehidupan orang-orang yang menyatu dengan Dia. Sehingga yang muncul kemudian adalah kita menerima kekudusan dari Kristus, tetapi kita menjalani proses pengudusan satu, dan seterusnya sampai pada kematian menjemput kita. Melalui kita, di dalam diri kita, dan melalui kehidupan kita, kerajaan Allah
akan dinyatakan. Dan kehendak Allah akan terjadi di bumi ini seperti di dalam surga. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saudara yang belum pernah berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengajak kita menghayati lebih dahulu bagaimana penyesalan kita, bagaimana pengakuan dosa ketika kita berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Kristus. Dan bagaimana dengan iman kita mengundang Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai pengambil alih otoritas hidup. Saya mengajak berdoa, saya akan bacakan doa ini dan saudara bisa mengulangnya dengan pelan, dengan penuh kesadaran, menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ulangi setiap kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah pendosa. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Saya mengakui dan percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk saya. Dan saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati dan kehidupan saya. Saya menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya pembelajaran ini menjadi berkat dan ikuti terus dalam bagian-bagian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.